Baik, karena sudah waktunya kita akan mulai saja ya, Ibu-ibu. Sebelumnya, selamat malam untuk Ibu-ibu, Bapak-Bapak semuanya. Kami perkenalkan dulu, kami dari Stikes Maharani, mahasiswa Stikes Maharani, program profesi. Kami akan memberikan presentasi atau penyuluhan atau pendidikan kesehatan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di rumah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti acara penyuluhan kami ini meskipun tidak melalui bertatap muka secara langsung, meskipun hanya melalui Zoom. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kami akan mempresentasikan materi kami yang nanti akan diawali oleh Ibu Ajeng Rufita Dewi untuk mempresentasikan materinya. Bentar ya Ibu-ibu ya. Sudah kelihatan kan ini slide-nya? Sudah kelihatan belum ya? Ya, baik. Silakan. Ya, pertama-tama kecelakaan di rumah itu ada. Yang pertama ada kejang demam, jatuh, tersedak, tersengat listrik, luka bakar, dan mimisan. Apa sih tujuan pertolongan pertama itu? Yang pertama, untuk menyelamatkan jiwa penderita. Yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan upaya penyembuhan. Di sini saya menjelaskan bagaimana cara pertolongan pertama pada kejang demam. Yang pertama itu kita jangan panik dulu. Lalu kita meletakkan penderita di lantai, baringkan penderita dalam posisi miring ke satu sisi kiri tubuh. Jangan memberikan minuman apapun saat penderita kejang. Lalu kita membersihkan mulut si penderita, melonggarkan pakaiannya, dan cek pernafasan. Jauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Dan kita jangan menghentikan kejang secara paksa. Kita catat durasi kejang itu berapa menit. Setelah sadar, pasien itu dibawa ke IGD, dokter, atau puskesmas. Untuk Mbak Cindy dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya kami silakan kepada Ibu Cindy, silakan. Mohon maaf Bu Cindy, ini masih belum dinyalakan, masih di unmute. Mungkin di Bu Cindy ada masalah. Mungkin ada masalah di Zoom-nya Bu Cindy. Baik, saya akan melanjutkan dari menyambung dari Mbak Ajeng tadi ya. Baik Bapak Ibu, di sini salah satu dari kecelakaan di rumah yang sering terjadi yaitu jatuh. Kita tahu sendiri, kita juga punya anak di rumah ya, mungkin bisa kali dia lari-lari dan jatuh. Nah, apa sih penanganan pertama bagi kejadian jatuh ini? Yaitu yang pertama kita cek kesadaran. Dari ya kita cek kesadaran dari yang jatuh misalnya atau anak atau orang tua, kita cek nafas dan responnya.
Dan respon kita bisa tepuk, gimana Pak, Pak, Bu, atau adik, kakak, gitu. Yang kedua yaitu periksa adanya cedera. Seperti luka terbuka mungkin jatuhnya terkena benda yang tajam atau gimana. Terus kita lihat juga tidak bisa digerakkan atau bisa digerakkan. Terus adanya nyeri, mungkin mengeluh nyeri di mana lokasinya seperti apa. Lalu biasanya kalau jatuh itu pasti ada bengkak. Yang ketiga yaitu jika terdapat perdarahan atau luka terbuka seperti kena benda tajam, jatuh, terkena pisau atau terkena apa, segera hentikan perdarahan dengan balut dan tekan. Yang keempat, jangan memindahkan penderita jika terjadi adanya luka cedera. Jadi misalnya ada cedera jatuh di bawah, jangan memindahkan pasien dulu karena kita takutnya ada cedera di dalam leher, di leher. Yang kelima yaitu panggil bantuan seperti mungkin tenaga medis atau tenaga terlatih, kalau perlu ambulans. Yang keenam, jika tidak terjadi hal tersebut yaitu nomor 2 tadi, bantu penderita duduk atau berpindah tempat. Jadi kalau misalnya tidak ada cedera, mungkin bisa duduk pasiennya, jadi bisa kita minta untuk duduk dan berpindah tempat. Yang ketujuh yaitu rawat luka jika ada luka. Seperti biasanya kan babras kita bersihkan dengan air yang mengalir, lalu kita berikan antiseptik. Yang kedelapan yaitu jika nyeri tidak berkurang dengan istirahat, segera bawa ke layanan kesehatan. Slide. Nah, yang ketiga, salah satu pertolongan pertama tersengat listrik. Ya, di sini kan juga kita tinggal di rumah, otomatis ada aliran listrik seperti di kabel-kabel seperti itu yang mengelupas, kita tidak tahu ya. Nah, pertolongan pertama apa sih yang dilakukan jika tersengat listrik? Yang pertama, otomatis cabut sumber benda yang masih mencolok di listrik atau matikan sumber listrik. Kita bisa keluar rumah, kita matikan saja, kita cabut atau kita off-kan aliran utamanya. Nah, yang kedua, jika sudah dapat mematikan sumber listrik, coba untuk menggeser orang tersebut dari sumber listrik. Jadi misalnya ada kabel, kita sisihkan kabelnya dulu. Tapi harus kita pastikan yang pertama yaitu permukaan yang kita injak itu kering, seperti di atas keset atau berbahan karet atau tumpukan buku. Jika Anda juga bisa mendorong orang tersebut agar jauh dari sumber listrik dengan menggunakan benda berbahan kayu kering, misalnya gagang sapu, jadi kita agak minggirkan. Terus yang ketiga, jangan menyentuh orang yang tersengat listrik dengan tangan. Jadi diingat ya, jika ada yang barusan terkena listrik, pokoknya kita amankan dulu pasien dengan menggunakan kayu. Yang pertama otomatis kita cabut sumber listriknya tadi. Nah, yang keempat, jika itu terjadi, segera hubungi layanan gawat darurat rumah sakit terdekat. Bisa, kalau di Batu bisa dilakukan di IGD Kartawusada Batu. Seperti itu. Mungkin yang selanjutnya, Bu Cindy sudah bisakah? Untuk materi selanjutnya saya gantikan Mbak Cindy karena Mbak Cindy masih ada itunya Zoom-nya masih ada yang error. Jadi yang materi selanjutnya yaitu pertolongan pertama pada luka bakar. Biasanya kita sering ya kalau lagi memasak atau lagi ngapain di rumah biasanya sering kena luka bakar. Nah, yang pertama yang kita lakukan itu yaitu menghentikan proses bakar dengan cara menjauhkan atau mematikan sumber panas. Contohnya kayak untuk luka bakar api itu dapat dipergunakan dengan air, kain basah, atau berguling-guling di tanah. Yang kedua dengan cara mendinginkan luka bakar, yaitu siram dengan air mengalir selama 20 menit, bermanfaat untuk mendinginkan luka. Dan juga itu untuk mengurangi nyeri dan bengkak. Jangan menggunakan seperti kopi, pasta gigi, dan kecap. Biasanya kan kita pakai pasta gigi. Nah, itu justru salah Bapak-bapak dan Ibu-ibu.
Lalu bila luka bakar ringan boleh menggunakan salep antibiotik seperti amisin dan silver sulfadiazim. Di apotek banyak ya Bapak Ibu yang gentamisin salep. Harganya juga murah. Yang keempat, menutup luka bakar. Nah, ini balutan yang steril harus dipakai untuk menutup luka. Terdapat mencegah terjadinya rasa kedinginan pada korban sebelum atau dalam perjalanan menuju penanganan lebih lanjut, dan juga dapat menurunkan resiko infeksi pada luka bakar kecil pada perawatan di rumah. Kalau masih nyeri, biasanya kan masih nyeri tuh. Lalu kita tambahkan dengan obat anti nyeri. Bisa dari paracetamol dan ibuprofen. Sesuai dosis yang tertera pada kemasan untuk mengurangi nyeri dan membantu membuat kenyamanan pada korban. Jika luka bakar itu dalam kategori sedang dan berat, maka langsung dibawa ke UGD saja. Untuk luka bakar sudah, dan selanjutnya di mimisan. Baik, saya akan melanjutkan sekarang materi tentang mimisan. Jadi semua materi yang kita paparkan pada malam hari ini tidak semua hal yang bisa terjadi di rumah. Ini hanya beberapa contoh kecil hal-hal yang bisa terjadi di rumah gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu kenapa sih kok kita perlu belajar mengenai pertemuan pertama pada kecelakaan di rumah? Itu karena tujuannya setidak-tidaknya kita bisa mengurangi keparahan yang terjadi pada penderita. Selain itu, kita juga bisa meminimalkan kecacatan yang terjadi. Jadi ketika ada kecelakaan yang di rumah seperti tadi sudah dijelaskan sama Mbak, ada Bu Cindy, ada Bu Ani, ada Bu Ajeng gitu yang cerita tentang beberapa kecelakaan yang terjadi di rumah. Nah, saat ini juga materi ini juga tidak karena mimisan itu juga bukan hal sepele yang jarang orang mengalami. Bahkan mimisan itu sering terjadi di setiap keluarga gitu, bisa anak-anak ataupun orang dewasa yang terjadi mimisan. Nah, ketika mimisan kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau kita bisa mengingat-ingat seandainya, ya mungkin sekarang nggak ada yang jadi mimisan ya. Misalnya sekarang terjadi mimisan, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba keluar darah dari hidung. Nah, lalu biasanya orang-orang yang dilakukan apa? Biasanya ibu-ibu yang lakukan. Kalau yang sering saya tahu, biasanya orang-orang itu kalau sudah lihat ada orang mimisan disuruh cepat-cepat dangak gitu ya, apa namanya itu yang dangak bahasa Indonesianya, cepat-cepat menengadahkan kepalanya, suruh ke atas gini, habis itu cepat-cepat disumpel ya. Sumpel sama itu kayaknya yang lebih sering dilakukan. Nah, kalau kita belajar malam hari ini, ternyata ya Ibu-ibu Bapak-bapak ya, ternyata kalau orang mengalami mimisan, yang benar adalah yang pertama kita harus lakukan ketika tiba-tiba terjadi mimisan atau keluar darah dari hidung, yang pertama itu duduk tegak ya, kemudian condongkan tubuh ke depan. Jadi nggak seperti yang biasanya kita lakukan, dulu saya nggak ngerti juga gitu, saya ikut-ikut juga ya, kata-katanya orang kalau mimisan tuh harus cepet-cepet dangak, cepet-cepet disumpel pakai kapas atau tisu gitu ya. Tapi ternyata teorinya yang benar seperti ini. Kita duduk tegak, kemudian condongkan tubuh ke depan. Nah, kalau pada waktu itu Bapak Ibu atau siapapun anaknya gitu mengalami mimisan pada saat dia berbaring, kenapa sih kok nggak boleh? Kok mengadahkan kepala itu kok nggak boleh? Itu karena gini, teorinya adalah darah yang keluar itu justru akan kembali masuk ke dalam. Nah, kalau darahnya kembali masuk ke dalam, yang berbahaya adalah ketika darah itu bisa menyumbat pada jalan pernafasan. Kalau jalan nafasnya tersumbat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pastinya kita nggak bisa nafas ya, pasti kita nafasnya terganggu. Nah, itu akan lebih berbahaya.
Makanya yang benar, yang pertama duduk tegak, condongkan tubuh ke depan. Nggak apa-apa, seperti gambar ini ya, seperti gambar di bawah. Caranya begitu. Kemudian yang kedua, cubit cuping hidung. Jadi di mana ada mimisan itu dicubit, maksudnya ditekan ya, ditekan. Ditekan pada hidung yang mengalami mimisan. Di mana nekannya? Gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk mencubit hidung Anda. Lakukan selama 10-15 menit. Ini ngapain ya? Apa tujuannya kok perlu dicubit? Tujuannya adalah untuk menekan perdarahan. Jadi ketika ada perdarahan di hidung, ditekan supaya dia tidak terus berdarah. Selama 10-15 menit. Gimana kalau ditekan saya jadi nggak bisa bernafas dong? Tetap bisa. Kalau hidungnya bapak-bapak dan ibu-ibu ditutup, bernafasnya pakai apa? Alternatif kedua, kita bisa bernafas menggunakan mulut. Nah, jadi masih bisa ya berarti bernafas ya. Tutup hidung selama 10-15 menit. Nah, kemudian Bapak Ibu bernafas melalui mulut selama itu. Kemudian ini di keterangannya jangan bernafas melalui hidung dulu. Makanya dianjurkan kita nafasnya melalui mulut dulu selama 10-15 menit. Kenapa kok begitu? Itu untuk mencegah supaya tidak terjadi perdarahan terus-menerus. Dan kalau kita menghambat tidak bernafas melalui hidung, tidak akan ada darah balik kembali ke atas. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan adalah menggunakan kompres air dingin. Kenapa kok perlu dikompres menggunakan air dingin? Jadi untuk mengatasi mimisan, Bapak Ibu bisa menggunakan kompres air dingin pada hidung, tapi nggak langsung ditempelkan, jadi mentang-mentang es gitu ya, yang dari freezer langsung ditempelkan ke hidung, tapi esnya harus dilapisi dengan menggunakan kain. Jadi dikasih kain dulu, kemudian baru ditempelkan di area hidung yang kita cubit tadi itu ya, yang kita cubit, yang kita tekan itu dikasihin dibungkus es, dikasih situ. Nah, atau handuk bersih juga boleh ditempelkan ke hidung, tujuannya untuk menghentikan perdarahan. Ya, jadi bisa dilakukan itu untuk menghentikan perdarahan. Kalau seandainya sudah dilakukan hal-hal tadi seperti yang saya paparkan di atas, sudah duduk tegak, sudah condong tubuh ke depan, sudah dicubit, ditekan selama 10-15 menit, tapi yang namanya darah itu terus mengalir. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, maka kami sarankan segera bapak-bapak, ibu-ibu atau seperti itu langsung dibawa saja ke IGD atau ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Karena perdarahan yang terlalu banyak itu pun juga menjadi suatu yang problem yang lain, jadi bisa berbahaya. Begitu ya Ibu-ibu ya. Kalaupun ada perdarahan terjadi kembali, caranya untuk membersihkan darah dari hidung, kadang-kadang kita nggak tahu apakah itu perdarahan yang sudah tadi tapi masih menggumpal, atau itu darah baru, darah segar yang memang masih keluar dari hidung. Nah, kalau kepingin memastikan itu, kita bisa melakukannya dengan meniup dengan kuat untuk membersihkan hidung. Sisi ya, bahasa kerennya kita yang selama kita sehari-hari itu bahasanya sisi. Sisi yang kuat untuk membersihkan perdarahan yang ada di dalam tadi, andaikan ada yang membeku itu bisa dikeluarkan melalui hidung supaya nggak ada yang tersumbat di dalam. Nah, kalau Mas sudah dilakukan itu ternyata masih ada yang mengalir darah segar, langsung saja pergi ke IGD atau ke dokter terdekat. Itu ya Ibu-ibu. Nah, sampai sini beberapa hal yang kecelakaan-kecelakaan kecil yang bisa terjadi di rumah. Namun banyak lagi contohnya macam-macam yang kecelakaan yang bisa terjadi di rumah. Namun kita tadi belajar beberapa. Nah, dari paparan yang kita sudah jelaskan tadi, kali ini kami akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kira-kira masih belum mengerti ataupun mungkin memiliki saran atau pengalaman yang lain, bisa ditanyakan kepada kami. Kami buka sesi kesempatan selama 5 menit. Kami berikan kesempatan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Apa saja boleh. Yang pertama kenalkan namanya siapa, kemudian pertanyaannya apa. Atau kalau malu boleh angkat tangan atau chat saja di bawah ya. Bisa tulis komentar di bawah, udah kayak presenter TV ya.
tulis komentar di bawah, nanti kami yang akan membacakan dan kita bisa fasilitasi untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Bagaimana Bapak, Ibu, tidak ada pertanyaan? Mohon maaf Mbak, izin bertanya Mbak. Oh baik, dengan Bapak siapa ya? Bapak Septian Mbak. Oh ya, gimana Pak Septian? Silakan. Begini Mbak, saya orang awam Mbak, nggak tahu apa-apa Mbak. Ya, Eh, silakan. bisa balik ke slide yang itu Mbak. Apa? Luka bakar, luka bakar. Oh iya ya, oh mau pakai slide? Oh enggak, anu tanya aja. Ya tanya luka Dengan bakar, sebutkan ya ya. Bagaimana luka ya, bakar Pak di Septian? rumah Ya ya. sakit bila luka bakarnya sedang sampai berat. Saya nggak tahu seperti apa Mbak, sedang beratnya Mbak. Soalnya saya cuman Baik. takutnya ke rumah sakit itu di COVID kan Mbak. Oh takut di COVID kan? Iya iya Pak, ya. Ya. Satu, terus yang kedua itu Oh dulu ya. saya nggak pernah mimisan, terus Oh dikasih ya. itu apa, daun suruh itu loh Mbak, Oh itu 5 iya menit iya berhenti. daun suruh. Itu apakah bisa daun suruh itu mengandung apa ya, yang bisa menghentikan perdarahan itu Mbak? Oh baik baik. Terima kasih Pak Oke, Septian. terima kasih Mbak Mbak. Nah, ya terima Semoga kasih. mencerahkan. Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, kami buka kesempatan. Ada lagi yang bertanya? Sebelum dijawab. Belum ada pertanyaan lainnya? Baik, mungkin Kalau tanya dapat door prize nggak Mbak? bagaimana Pak Septian? Kalau tanya dapat door prize nggak? Oh, dapat door prize, tenang Pak Septian. Ada hadiah yang menarik yang sudah disiapkan. Tenang ya. Ya nanti kejutannya itu menyusul. Apalagi kalau bertanya, lebih aktif bertanya itu dapat hadiah nanti. Nanti diberi khusus sama Bu Ani. Bu Ani mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan. Oke, sebentar. Baik, saya mungkin akan mencoba menjawab dari pertanyaannya Pak Septian mengenai daun sirih dulu ya. Dulu kan memang kalau kita mimisan sama orang tua disuruh ndangak gitu ya Pak Sep, terus dikasih daun sirih gitu ya. Kalau dari sekarang yang menurut jurnal ini ada sesuatu penelitian mengatakan sebenarnya kalau daun sirih tersebut itu bisa mengurangi peradangan pada luka dan membantu luka terbuka itu menutup lebih cepat. Nah, mungkin di sini bisa kita ambil, jadi mungkin kalau mimisan pasti ada sesuatu yang luka di dalam hidung atau yang membuat itu perdarahan. Kan otomatis kalau perdarahan pasti ada peradangan. Nah, mungkin di situ fungsi dari daun sirih tersebut yang digunakan untuk mempercepat luka dari peradangan tersebut. Mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya untuk yang ini saya searching itu untuk manfaatnya sendiri itu masih belum ada risetnya sebenarnya kalau untuk mimisannya. Tapi dari sini saya mungkin bisa mengambil kesimpulan kalau dari jurnal ini bisa menyebutkan kalau sirih tersebut bisa menyembuhkan luka di peradangan tadi. Adanya luka peradangan maksudnya. Seperti itu dari mimisannya. Mungkin yang luka bakar bisa atau Mbak Cindy? Ya, Bu Cindy sudah bisa kah? Zoom-nya bisa nggak? Masih error dah, enggak? Masih ada masalah.
Bisa Bu Cindy? Masih error kayaknya ya. Gak kedengaran, Mbak. Oh, maaf. Lupa di unmute ya. Lupa ini tadi hostnya. Akan lebih cepat Pak Septian. enggak Mbak? Soalnya kan ini anu Mbak, apa kuotanya terbatas Mbak. Oh, kuota terbatas. Oh ya, begini memang Baik memang Pak Septian Jana. Iya, baik. Jadi memang luka bakar itu memang dibagi-bagi. Ada 3 derajat, ada derajat 1, 2, dan 3. Atau kalau yang orang awam biasanya tahu ada ringan, sedang, dan berat. Bagaimana ciri dan tandanya? Kalau ringan, ini tadi yang tanyakan ringan sama sedang ya, sebenarnya mau cerita itu banyak. Soalnya itu satu materi sendiri untuk cerita luka bakar. Tapi untuk orang awam lebih baik yang kita tahu saja dulu ya. Maksudnya diterima dulu supaya nggak pusing ya. Nanti makin banyak pusing. Kalau yang derajat pertama atau luka bakar ringan, itu tandanya dia kemerahan. Dia hanya mengenai lapisan atas kulit. Lapisan atas kulit ya. Yang kena itu hanya di lapisan atas. Atau yang bisa kita sebut namanya itu epidermis. Nah, di sana kalau misalnya luka bakar ringan, dia akan terasa sangat perih. Gitu. Semakin ringan lukanya itu biasanya sangat perih rasanya. Nah, setelah itu dia nggak ada bula, jadi warnanya hanya kemerahan. Dari warna kulit yang biasanya dia berubah warna menjadi kemerahan, tidak ada bula, rasanya sangat perih dan hanya berada pada Bulan satu apa Mbak? lapisan kulit atas. Apa? Apa Bula-bula itu bula? Bula itu apa? Kulitnya kayak ada Jadi belendung cairan gitu loh Pak. jadi dia itu mentol gitu ya Pak, mentol. Mentol Oh itu iya apa iya. ya? Mentol yang dalamnya Kayak ada cacar itu ya. ya kayak begitu, tapi dia lebih besar, Oh. lebih kecil gitu biasanya karena kenanya panas gitu. Kalau yang derajat 2, derajat yang sedang, dia akan mengenai lapisan bawahnya epidermis, di dermis. Nah, jadi di bawahnya lagi, di bawah lapisan yang pertama. Dia biasanya berwarna warnanya berbecak merah muda dan putih. Jadi dia sudah nggak berwarna merah lagi, warnanya sudah keputih-putihan karena dia ada di lapisan bawahnya epidermis. Kemudian rasanya kalau dirasakan tuh ya sangat perih, gitu. Rasanya kerasa sangat perih. Nah, terus dia biasanya ada ciri-cirinya itu ada bula. Itu derajat 2. Derajat 2 itu sudah muncul bula. Bula yang seperti saya ceritakan tadi, benjolan yang dalamnya itu berisi cairan di dalamnya. Nah, itu ciri-ciri yang derajat 2. Kalau derajat 3, dia akan mengenai lapisan otot. Sudah kena lapisan otot sampai ke tulang, itu sudah derajat 3. Kalau derajat 3, dia warnanya sudah banyak ke warna lebih kehitaman. Hitam atau dia warnanya lebih ke putih banget. Sudah putih. Putih, warnanya putih. Dia memang derajatnya dalam. Apalagi kalau luka bakarnya itu kena tersengat listrik. Itu nggak kelihatan, tapi ketika dibersihkan, lukanya itu ternyata sampai dalam gitu, putih warnanya. Nah, terus kalau yang derajat 3, dia rasanya sudah nggak terasa lagi nyerinya. Biasanya orang yang mengalami luka bakar terlalu dalam, dia nggak akan merasakan yang namanya perih. Nggak seperti kalau di derajat 1 atau derajat 2. Nah, itu sudah tanda-tanda orang yang mengalami luka bakar derajat 1, 2, dan 3. Dan biasanya kalau derajat 3 itu nggak cuma mengenai satu bagian saja. Biasanya dia sudah beberapa bagian yang ada di dalam tubuh. Misalnya sudah kena ke kaki kanan, kaki kiri, tambah perut, tambah punggung, badan, itu tuh sudah termasuk derajat 3. Begitu ya, Pak Septian. Ada lagi yang bisa ditanyakan Pak Septian? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oh, sudah Mbak, sudah jelas. Terima kasih ya Baik, Mbak. terima kasih Pak Semoga Septian. Mbaknya nih cepat nikah. Nah. Terima kasih Pak Septian atas partisipasinya. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, Bapak Ibu.
Saya rasa sudah cukup jelas ya dari penjelasan dari Ibu Ani, Ibu Ajeng tadi yang sudah dijelaskan, sudah sedikit banyak setidaknya membuka pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian mengenai pertolongan pertama yang bisa kita lakukan sebelum kita berangkat ke tempat atau layanan kesehatan. Karena kadang kalau tempat layanan kesehatannya dekat seperti rumah saya, tinggal jalan beberapa meter sudah sampai, itu tidak sampai mengancam nyawa ataupun menimbulkan kecacatan. Nah, tapi kalau yang rumahnya jauh, kalau tidak segera dilakukan pertolongan pertama, itu bisa menyebabkan suatu keparahan atau kecacatan yang bisa terjadi. Makanya kita belajar hal ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa diterapkan di rumah masing-masing. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian bersedia untuk memberikan ilmunya kepada saudaranya atau temannya gitu mengenai informasi yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami akan menutup sesi penyuluhan kami pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih banyak dan bisa dinantikan nanti reward door prize-nya ya Bapak Ibu, silakan ditunggu nanti langsung ceting gitu di HP-nya ya. Terima kasih banyak, saya ucapkan selamat malam buat Bapak Ibu semuanya. Ada lagi disampaikan Ibu Ani? Sudah, Mbak. Oh, sudah ya. Baik, Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Mohon izin, Liv.